Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Kevin Dewanto dari kelompok praktikum Petrologi 1. Pada acara ketujuh ini, saya akan mendeskripsikan batuan metamorfoliasi dengan sampel berjumlah 8. Untuk sampel yang pertama, saya menemukan bahwa warna batuan ini adalah abu-abu kecoklatan. Lalu yang kedua, saya menemukan bahwa teksturnya pada batuan ini adalah slate, dikarenakan mineral pada batuan ini itu masih terlihat kecil atau tidak terlihat seperti ini. Lalu untuk strukturnya sendiri bisa dilihat dari samping sini, strukturnya adalah belahan. Selanjutnya terdapat komposisi mineral. Untuk yang pertama terdapat quartz yang berwarna putih kecil seperti ini, jumlah 20%. Lalu untuk muskovitnya sendiri seperti ini, berjumlah 40%. Lalu untuk garnetnya, untuk berwarna merah, seperti yang ada di sini. Ini adalah garnet, bisa dilihat. Atau di sini, ini adalah garnet, berjumlah 5%. Selanjutnya terdapat biotit, ini adalah biotit. Ini adalah biotit, berjumlah 35%. Lalu nama batuannya adalah slate. Selanjutnya, untuk menentukan batuan tersebut, kita tidak bisa menggunakan step pertama. Lalu selanjutnya kita menggunakan step kedua. Dengan yang pertama tidak dapat digunakan karena tidak mengandung 75%. Lalu kita akan menggunakan yang kedua dikarenakan struktur dan mineralnya mirip dengan penamaannya. Selanjutnya saya menemukan bahwa spesifik namanya adalah slate dengan spesifiknya seperti ini. Selanjutnya nama batuan adalah slate. Genesanya terbentuk pada tekanan dan suhu yang rendah dan polisinya menjadi tipis dan halus. Mineralnya mengalami depresi dan tidak terlihat. Lalu tingkat metamorfismenya termasuk dalam rendah, grade rendah atau grade low. Kegunaannya adalah sebagai berikut. Oke, untuk sampel yang kedua, saya menemukan bahwa warna pada batuan ini adalah coklat keabuan. Lalu untuk teksturnya sendiri termasuk dalam tekstur pilit, dikarenakan bisa dilihat permukaannya lebih mengkilap dibandingkan dengan slide sebelumnya. Lalu untuk volusinya sendiri itu terlihat sangat tipis. Lalu untuk struktur sendiri ya termasuk dalam belahan, bisa dilihat dari samping sini. Lalu untuk komposisi mineralnya, yang pertama terdapat quartz. Yang seperti ini adalah quartz, berjumlah 15%. Lalu untuk muskovit sendiri seperti ini adalah muskovit, berjumlah 45%. Lalu untuk garnet sendiri seperti ini, warna merah, berjumlah 15%. Lalu terdapat biotit, bisa dilihat biotit seperti ini. Ini adalah biotit, ini adalah biotit, berjumlah 25%. Lalu untuk nama batuannya adalah pil. Selanjutnya untuk mencari tahu nama batuannya, kita tidak dapat menggunakan step pertama. Selanjutnya kita dapat menggunakan step kedua. Namun step kedua untuk bagian 1 tidak dapat digunakan karena tidak mengandung 75% atau lebih. Lalu kita menggunakan untuk step kedua yang bagian 2, dikarenakan mineralnya mengandung nama yang spesifik atau sama dengan struktur dan mineralnya. Selanjutnya saya menemukan bahwa nama batuan adalah fillit dengan spesifik seperti berikut. Selanjutnya nama batuan adalah fillit dan genesanya adalah terbentuk pada tekanan yang rendah dan foliasinya menjadi tipis. Lalu datar permukaannya, lalu tingkat metamorfismnya adalah rendah. Lalu kegunaannya sebagai berikut. Oke, selanjutnya untuk sampel ketiga, saya menemukan bahwa warna pada batuan adalah hitam kekuningan. Lalu untuk teksturnya, saya menemukan bahwa teksturnya adalah schist, dikarenakan foliasinya sangat terlihat jelas, bisa dapat dilihat. Foliasinya terlihat dengan jelas. Lalu untuk strukturnya sendiri, kita dapat melihat dari samping seperti ini. Strukturnya adalah layer atau berlapis, seperti itu.
Lalu untuk komposisi mineralnya terdapat yang pertama yaitu plagioklas. Untuk plagioklas sendiri berwarna putih seperti ini, berjumlah 30%. Lalu untuk garnet, untuk mineral yang besar seperti ini adalah garnet, berjumlah 25%. Lalu untuk biotitnya sendiri, untuk seperti warna hitam ini, berjumlah 45%. Lalu saya menemukan bahwa nama batuannya adalah garnet, plagioklas, biotit, schist. Lalu untuk qualifiernya saya menemukan bahwa garnet, plagioklas, dan biotit. Lalu untuk rutenya adalah schist. Selanjutnya kita akan memilih stepnya untuk menentukan nama batuannya. Kita tidak dapat menggunakan step pertama, lalu kita tidak dapat menggunakan step kedua. Selanjutnya kita akan beralih menggunakan step ketiga, yaitu mengandung schistosity. Lalu seperti berikut, batunya mengandung struktur schist yaitu seperti berikut. Lalu batuannya termasuk ke dalam schist. Selanjutnya nama batuan adalah garnet plagioklas biotit schist. Dengan genesanya terbentuk pada tekanan dan suhu yang sedang atau intermediate. Untuk polusinya yang terlihat jelas seperti tadi. Lalu termasuk ke dalam metamorfisme tingkat intermediate. Lalu kegunaannya adalah sebagai berikut. Oke, selanjutnya untuk sampel keempat, saya menemukan bahwa warna pada batuan ini adalah hitam kecoklatan, bisa dilihat. Lalu teksturnya termasuk dalam gneiss, dikarenakan untuk foliasinya terlihat besar seperti ini, sudah terlihat sangat jelas, bisa dilihat. Lalu untuk strukturnya sendiri dapat dilihat dari samping. Strukturnya adalah layer, dapat dilihat ini adalah layer atau berlapis. Selanjutnya terdapat komposisi mineral yang pertama adalah quartz. Zona quartz sendiri yang berwarna bening seperti ini, berjumlah 20%. Lalu untuk hornblende sendiri berwarna hitam seperti ini, berjumlah 40%. Untuk feldspar sendiri berwarna krem seperti ini adalah berjumlah 40%. Lalu nama batuannya adalah metagranit. Selanjutnya kita akan menentukan step untuk menemukan nama batuannya. Kita akan menemukan step pertama, dikarenakan seperti dilihat tadi atau terlihat tadi bahwa foliasinya itu sangat besar atau sudah terlihat asal batuannya atau mineralnya. Karena dari itu kita akan memilih step pertama. Selanjutnya nama batuan adalah metagranite. Lalu genesanya terbentuk pada tekanan dan suhu yang tinggi, lalu membentuk foliasi yang mempunyai mineral mengalami depresi dengan menjadi batuan metamorf. Lalu batuan asalnya adalah batuan beku granite dan termasuk dalam tingkat metamorfisme tinggi. Lalu kegunaannya adalah sebagai berikut. Ya, untuk sampel kelima, saya menemukan bahwa warna pada batuan ini adalah warna coklat seperti ini. Lalu selanjutnya terdapat tekstur, yaitu saya menyebutkan bahwa teksturnya adalah migmatit. Dikarenakan untuk migmatit foliasinya besar atau satu arah seperti ini. Ini adalah foliasinya, maka saya menyebutkan bahwa ini adalah migmatit. Lalu strukturnya sendiri adalah vein, di mana ini bergabung dengan teksturnya tadi, bergaris seperti urat. Lalu untuk komposisi mineral yang pertama terdapat quartz, untuk putih seperti ini, bening. Berjumlah 15%, lalu terdapat feldspar, untuk seperti ini, berwarna merah muda atau merah bata, berjumlah 40%, lalu terdapat mica, di mana mica ada permukaannya, berjumlah 45%. Lalu untuk nama batuannya sendiri adalah migmatit. Selanjutnya untuk menemukan nama batuannya, kita akan menggunakan step-step. Yang pertama, kita tidak akan menggunakan step pertama. Lalu kita akan menggunakan step kedua dengan bagian yang pertama tidak akan digunakan karena tidak mengandung 70% atau lebih. Lalu kita akan menggunakan step 2 bagian 2 dikarenakan mineral dan strukturnya itu cocok dengan spesifik namanya, nama spesifik dan namanya. Selanjutnya untuk namanya saya menemukan bahwa migmatit karena kan spesifiknya atau ciri-cirinya adalah sama seperti itu. Selanjutnya saya menemukan nama batuan adalah migmatit dan genesanya terbentuk pada tekanan dan suhu yang tinggi, membentuk foliasi yang tebal seperti tadi, lalu hanya terlihat dengan satu aliran saja gitu, lalu mengalami intrusi dan termasuk dalam tingkat metamorfisme yang tinggi atau high.
grade, dan kegunaan sebagai berikut. Untuk sampel ke-6, saya menemukan bahwa warna pada batuan ini adalah berwarna hitam dan putih. Lalu selanjutnya saya menemukan tekstur pada batu ini adalah milonit. Dikarenakan untuk mineralnya atau foliasinya itu terlihat seperti lonjong atau elastis, ya karena membentuk seperti ini, lonjong seperti ini. Untuk strukturnya sendiri adalah bonding niche, di mana bonding niche itu mineralnya tertarik ke arah yang berbeda atau arah yang berlawanan, lalu membentuk mineral yang lonjong-lonjong seperti ini. Selanjutnya terdapat komposisi mineral. Yang pertama itu plagioklas untuk berwarna putih berjumlah 25%. Lalu untuk hornblende sendiri seperti hitam ini berjumlah 45%. Selanjutnya terdapat mika. Untuk mikanya sendiri terdapat permukaan ini berwarna coklat berjumlah 30%. Lalu nama batuan adalah milon. Selanjutnya kita akan menentukan batuan yang berdasarkan step. Kita tidak akan menggunakan step pertama, namun kita akan menggunakan step kedua dengan tidak menggunakan step kedua dan bagian 1 dikarenakan tidak mengandung 75% atau lebih. Kita menggunakan step 2 bagian 2 dikarenakan mineral dan strukturnya cocok dengan nama spesifiknya. Selanjutnya terdapat namanya yaitu milonit. Saya menemukan bahwa milonit dikarenakan spesifiknya atau teksturnya sebagai berikut, sama. Lalu untuk nama batuan ada milonit. Untuk jenisnya terbentuk pada tekanan dan suhu yang tinggi, dan mineralnya itu membentuk garis dengan arah penarikan yang berwarna arah seperti tadi, menjadi lonjong. Lalu mineralnya menjadi elastis dalam membentuk tekanan tadi. Lalu termasuk dalam tingkat metamorfosis tinggi atau high grade. Lalu kegunaan adalah sebagai berikut. Oke, selanjutnya untuk sampel ke-7, ditemukan bahwa warna pada batuan adalah putih dan abu-abu. Lalu terdapat tekstur yaitu tekstur gneiss. Dikarenakan bisa dilihat untuk foliasinya sendiri itu terlihat sangat jelas, terlihat sangat besar, bisa dilihat. Lalu untuk strukturnya sendiri bisa dilihat dari samping bahwa strukturnya adalah layer atau berlipat berlapis seperti ini. Lalu selanjutnya terdapat komposisi mineral. Yang pertama terdapat plagioklas, di mana plagioklas berwarna putih seperti ini, berjumlah 50%. Lalu terdapat muscovite. Dalam muscovite adalah seperti ini. Dalam muscovite berjumlah 25%. Lalu terdapat garnet, di mana garnet berwarna seperti ini. Ini adalah garnet. Berjumlah 5%. Untuk biotit adalah seperti ini. Berjumlah 20%. Lalu untuk nama batuannya adalah muscovite, biotit, plagioklas, gneiss. Untuk levelnya adalah muscovite, biotit, plagioklas. Dan root name-nya adalah gneiss. Selanjutnya untuk menemukan nama batuan adalah kita tidak menggunakan step pertama. Dan lalu kita tidak akan menggunakan step kedua. Kemudian kita akan menggunakan step ketiga karena mengandung viscosity. Lalu seperti ini. Lalu tapi batuan yang mengandung gneiss struktur seperti ini. Selanjutnya untuk nama batuannya itu muscovite, biotit, plagioklas, gneiss. Untuk jenisnya tersendiri adalah terbentuk pada tekanan yang sangat tinggi, membentuk foliasi yang seperti tadi lumayan kelihatan atau terlihat jelas. Dengan mineralnya itu mengalami depresi, lalu tingkat metamorfisnya tinggi atau high grade, lalu kegunaannya sebagai berikut. Oke, untuk sampel yang terakhir yaitu sampel ke-8, saya menemukan bahwa warna perbatuan adalah abu-abu kecoklatan. Ini. Lalu untuk teksturnya sendiri adalah skis, di mana skis sendiri saya melihat bahwa foliasinya itu tidak terlihat terlalu jelas. Lalu untuk skis sendiri itu foliasinya itu lihat pada biotit, di mana biotit sendiri itu adalah bersifat brittle atau mudah rapuh. Maka dari itu bentuk foliasinya ada seperti cakaran ini, seperti ini. Lalu untuk strukturnya sendiri menyambung dengan tekstur tadi, bisa dari samping bahwa teksturnya adalah berlapis atau layer. Dilihat, ini adalah lapis. Lalu untuk komposisi mineral yang pertama terdapat klorid, di mana kloridnya itu berwarna seperti ini, berjumlah 15%. Lalu untuk muscovite sendiri itu seperti ini, berjumlah 50%. Lalu untuk biotitnya sendiri berwarna seperti ini, warna hitam seperti ini.
mineral biotit berjumlah 35%. Untuk nama batuan adalah klorid biotit muscovite case. Untuk qualifiernya juga itu adalah klorid biotit muscovite. Lalu untuk road name-nya itu schist. Lalu untuk step-nya, saya untuk menemukan nama batuannya tidak akan menggunakan step pertama, tidak akan menggunakan step kedua. Lalu kita menggunakan step ketiga karena mengandung schistosity. Lalu untuk strukturnya dikarenakan mengandung schistose atau struktur dari schistose. Lalu untuk nama batuan adalah schist seperti ini. Selanjutnya untuk nama batuan ada klorid biotit muscovite schist. Lalu regenasi terbentuk pada tekanan dan suhu yang intermediate dan membentuk foliasi yang bersifat seperti tadi cakaran brittle, yaitu biotit dan muscovite, termasuk dalam tingkat metabolisme yang sedang atau intermediate. Lalu kegunaannya ada sebagai berikut. Lalu saya menggunakan daftar pustaka sebagai berikut. Itu saja presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.